angkatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Asri Halim, guru SMP Negeri Pasang sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan angkatan 4 Universitas Mataram tahun 2022. Pada uji kinerja ini, saya melaksanakan praktek pembelajaran bersama peserta didik secara daring. Untuk pelaksanaan praktek pembelajaran, saya laksanakan hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Berikut saya tampilkan rangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Mohon kritik dan sarannya, semoga pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya, bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita diberi kesehatan, kekuatan, berarti kita masih dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik. Ya, baiklah. Selanjutnya, mari kita berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini itu bisa bermanfaat. Ya, oleh itu saya persilakan kepada anakku yang paling duluan hadir tadi di sekolah. Siapa yang paling duluan? Siapa? Ashabul. Ya, sekarang Ashabul naik ke depan untuk memimpin teman-temannya di dalam berdoa. Silakan ya Ashabul. Di sini Ashabul. Ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Ashabul yang telah memimpin kita di dalam berdoa pada kesempatan hari ini. Ya, selanjutnya sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang punya rasa nasionalisme, kecintaan terhadap negeri kita ini Indonesia, saya mengajak Bapak Guru, mengajak anak sekalian untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, jadi saya harap yaitu satu nusa, satu bangsa. Siapa yang tidak hadir pada kesempatan hari ini. Jadi perusahaan saya yang menyebut namanya silakan diangkat ya. Ashabul Kahfi Hadir Pak. Budi kita Desinta Krisdayanti mana? Aktif. Kemudian Muhammad Fadli ada? Ada Pak. Muhammad Ilham? Pak. Muhammad Jamaluddin? Ada Pak. Muhammad Khairil? Ada Pak. Samsul Marif? Ada Pak. Gunawan? Ada Pak. Mawar? Ada Pak. Marco? Ada Pak. Jadi ada beberapa orang di antara teman kalian yang tidak hadir hari ini
Ya, jadi yang sakit semoga cepat sembuh. Dan yang dua orang ini sudah jelas ya. Kemudian tracing. Oke, jadi baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti kita hari ini, saya akan mengulang kembali ya materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya. Ada di antara anak sekalian yang masih ingat apa materi kita pada pertemuan yang lalu? Ya. Ada? Ya, silakan pada Ibu Jamandi untuk menyampaikan. Kedudukan Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi. Ya, jadi yang pertama itu adalah kedudukan Undang-Undang Dasar adalah sebagai hukum yang paling tinggi. Ya, ada yang lain? Ya, silakan Regina. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tertulis, singkat dan supel, memuat norma-norma, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Ya, itu adalah sifat daripada undang-undang. Ada yang lain? Coba. Ya, silakan Samsul. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada 3. Pertama, alat kontrol. Kedua, pengatur. Dan ketiga, peneliti. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas pada hari ini masih lanjutan daripada pertemuan kita yang lalu, yaitu tentang undang-undang. Ya, ya. Jadi anak-anak sekalian, jadi kita hidup dalam suatu negara itu tidak terlepas daripada yang namanya aturan. Ya, bisa dipahami ya? Ya, jadi ada yang namanya aturan. Apa itu aturan? Segala sesuatu yang mengatur atau yang membatasi segala tingkah laku daripada penduduk suatu negara. Atau contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah ya. Ya, di sekolah kan ada namanya tata tertib. Ada ya? Nah, itu masuk dalam contoh undang-undang. Tata tertib ya? Ya. Jadi tata tertib itu tertulis atau memuat semua apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh warga sekolah. Ya? Kita kan di sini sebagai warga sekolah. Kita sebagai warga sekolah. Ya. Dipahami ya? Ya, jadi harus ada namanya aturan yang mengikat kita supaya kita tidak berbuat sesuai dengan apa yang kita mau. Paham ya? Ya, baik. Jadi kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa membantu membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Suara keras ada? Ada? Ya, silakan. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menghargai makna atau urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai wujud bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk nilai dan semangat yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. 2. Peserta didik mampu menganalisis makna tata urutan peraturan perundang-undangan. 3. Mendeskripsikan hierarki peraturan perundang-undangan. Dan 4. Menerapkan laporan hasil telaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Oke, baik. Terima kasih kepada Samsul yang telah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, baik, anak-anak sekalian, kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi Pak Guru sudah tayangkan gambar di papan tulis. Ya, silakan anak-anak sekalian mengamati. Ya, apa kira-kira siapa, bagaimana dan apa yang dilakukan oleh orang yang ada dalam gambar tersebut.
Ya, kira-kira ada yang mau jawab? Siapa saja yang ada dalam gambar di atas? Ayo, katakan. Ya, silakan. Polisi, Khairul. Siapa? polisi, Siapa lagi? siswa, Siswa. masyarakat. Masyarakat. Ya. Kemudian, apa kira-kira yang dilakukan oleh petugas lalu lintas? Siswa. Membantu? Membantu siswa menyeberang. Ya, membantu siswa di dalam menyeberang. Ya, begitu ya? Apa lagi? Kegiatan yang dilakukan? Ya, gitu ya. Jadi intinya adalah ada aturan, ya, ada aturan, ada hukum, nah, begitu, ya. Nah, sekarang saya akan memutarkan video yang terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi silakan disimak ya. Jadi materinya ada semua di dalam video tersebut. Silakan anak sekalian disimak dengan baik videonya. Tahukah kalian apa sih peraturan perundang-undangan itu? Kemudian bagaimana membuka sifat dan fungsinya dalam sistem internasional? Yang pertama, kita akan membahas pengertian dan jenis peraturan perundang-undangan. Indonesia adalah negara hukum sehingga semua seluk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur dan tunduk pada aturan hukum. Sudah kamu pahami kan bahwa aturan hukum yang ada di Indonesia itu meliputi peraturan dasar, yaitu UUD 1945 dan aturan perundang-undangan yang di bawahnya. Jadi yang dimaksud peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 adalah semua aturan hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam rangka mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tertib dan aman. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berada di bawah UUD 1945 itu ada sebagai berikut: hak pengganti undang-undang atau perpu. Yang ketiga ada peraturan pemerintah, 4 peraturan presiden, 5 peraturan daerah provinsi, dan 6 peraturan daerah kabupaten atau kota. Selain berbagai peraturan perundangan tersebut, juga terdapat peraturan-peraturan hukum pelaksana yang dibuat oleh lembaga negara atau lembaga pemerintah yang lain, yaitu peraturan hukum yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan dan lembaga negara, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, bagaimana sih kedudukan dan fungsi peraturan perundangan itu? Secara umum, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia berkedudukan sebagai aturan pelaksana dalam rangka melaksanakan amanat negara hukum, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Secara umum, peraturan perundangan di bawah merupakan sumber utama sistem hukum nasional. Kemudian, fungsi yang kedua adalah pembaharuan hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen hukum yang efektif dalam pembaharuan hukum dibandingkan regulasi atau hukum adat. Fungsi yang ketiga sebagai integritas pluralisme sistem hukum. Pada saat ini di Indonesia masih berlaku berbagai sistem hukum, yaitu sistem hukum kontinental, sistem hukum adat, sistem hukum agama, dan sistem hukum nasional. Pembangunan sistem hukum nasional adalah dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum tersebut sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis satu sama lain. Fungsi yang keempat yaitu kepastian hukum, baik secara intern maupun eksternal. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti oleh para kemanusiaan. Yang kedua, memastikan posisi hukum setiap. Itu tadi materi terkait dengan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi sudah dijelaskan
makna tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang kedua itu adalah pengertian perundang-undangan nasional. Selanjutnya adalah tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Ya, jadi secara umum pengertian undang-undang itu adalah sebagai pengikat, ya, sebagai pembatas kepada setiap warga negara yang ada dalam suatu negara. Nah, kalau di Indonesia kita mengenal yang namanya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, tahun 1945 ya. Nah, kemudian tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ya, jadi Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum tertinggi, ya, hukum tertinggi yang ada di negara kita. Kemudian yang kedua itu adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Ya. Yang kedua itu adalah yang ketiga Undang-Undang Dasar atau peraturan pengganti undang-undang. Ya. Yang keempat adalah peraturan pemerintah atau disingkat dengan PP. Ya. Yang kelima adalah peraturan presiden atau disingkat dengan Perpres. Kemudian yang selanjutnya peraturan daerah atau perda provinsi. Yang terakhir peraturan daerah. ya, ini di tingkat kabupaten atau kota. Ya. Nah, selanjutnya dari penayangan video tadi ada kira-kira yang mau bertanya tentang penjelasan yang ada tadi di atas? Ada? Ya. Saya persilakan kepada Nanda Ilham, ya, untuk pertanyaannya. Kapan aturan perundang-undangan itu berlaku? Ya, bagus pertanyaannya ya. Kapan perundang-undangan itu berlaku? Ya, jadi undang-undang akan berlaku pada saat ada yang namanya pelanggaran. Contoh ya, kalau kita di sekolah, kalau ada siswa yang terlambat, apa biasa hukumannya? Disuruh sampah. Kalau ada siswa yang diperingati untuk memotong rambut dalam jangka waktu tertentu tidak dipotong, diapakan? Ya, dibantu dipotong. Kalau ada siswa yang misalnya bolos, nah akan dikasih hukuman. Nah itu tadi pertanyaannya, kapan peraturan perundang-undangan itu berlaku? Pada saat ada pelanggaran, ya. Oke, untuk selanjutnya silakan anak sekalian bergabung dengan kelompok yang sudah guru bagikan sebelumnya, ya. Kelompok satu itu berbaur di sudut kanan saya, ya. Kelompok 2 di depan saya, ya. Kelompok 3 di sebelah kiri, kelompok 4 di sebelah kiri. Oke, silakan. Silakan gabung dengan kelompoknya. Oke, baik, anak sekalian, kita akan lanjutkan pembelajaran. Jadi silakan saya akan bagikan KPD untuk masing-masing kelompok. Dari sebentar ini silakan anak sekalian menganalisis dari hasil pengamatannya terkait dengan apa yang kalian amati. Silakan membuat pertanyaan hal-hal yang ingin diketahui, ya. Nah, setelah itu kalian bersama dengan kelompoknya, ya, bersama dengan teman kelompoknya itu menjawab apa yang sudah kalian temukan dari hasil pertanyaan tadi, ya. Bisa ya? Ya.
baik. Jadi tetap posko silakan menganalisis hal-hal yang ingin kalian ketahui. Ya, setelah itu silakan berembuk dengan kelompoknya. Nah, lalu tentukan jawabannya kira-kira seperti apa. Ya, jadi silakan buka buku paketnya halaman 52. Ya, semua buka buku paketnya halaman 52. Ya, jadi ada materi di dalam berkaitan dengan pengertian peraturan, makna aturan. Ya, ya, silakan anak buku kalian. Saya akan buka halaman 15 mulai sekarang ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman kami dipersilakan. Apa yang mengatur masyarakat atau rakyat dalam suatu negara? Yang mengatur adalah hukum yang mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Itulah tadi pemaparan hasil diskusi kami. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapinya disilakan. Ya, kepada kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Berikan contoh umum bagaimana hukum itu berlaku dalam suatu negara. Baik, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 2 kepada teman kami silakan. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintah, harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kelompok 2? Masih ada yang ingin ditanggapi? Baik, bagaimana kelompok lain? Apakah masih ada pertanyaan?
apa itu kedudukan hukum tertulis? Baik, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 2 kepada teman kami, silakan. Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki kedudukan yang teratur sebagai sebagian hukum karena peraturan tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang diterapkan oleh lembaga negara yang berbeda. Itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kelompok 3? Masih ada yang menanggapi? Cukup. Bagaimana kelompok lain? Apakah masih ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kami akhiri kesempatan ini dan kami ucapkan Selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Ya, silakan Mbak Lia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman kami dipersilahkan. Apa makna dari kata urutan peraturan perundang-undangan? Maknanya adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Itulah tadi pemaparan hasil diskusi kami. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan. Kepada kelompok minat, silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 4 kepada teman kami, silakan. Itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kelompok 4? Masih ada yang ingin ditanggapi? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kami akhiri presentasi pada kesempatan ini. Kami akhiri menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pemaparan dari kelompok 3 ya. Selanjutnya aku persilakan kepada kelompok 4 untuk menampilkan hasil kerja kelompoknya. Kelompok silakan naik ke depan. Itulah tadi pemaparan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud dengan kejelasan tujuan? Penjelasan tujuan adalah bahwa setiap yang menunjukkan peraturan harus mempunyai tujuan yang jelas. Itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kelompok 1? Masih ada yang ingin ditanggapi? Cukup. Bagaimana kelompok lain? Apakah masih ada pertanyaan? Cukup.
Ya, baik. Jadi semua kelompok dari 4 kelompok itu sudah tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing dan semua telah menampilkan apa yang menjadi terbaik daripada kelompoknya masing-masing. Ya, jadi selanjutnya kita masuk ke tahap penutupan pembelajaran kita hari ini. Ya, baik anak sekalian. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang pengertian perundang-undangan nasional. Ya, nah, jadi mulai daripada apa makna daripada undang-undang, kemudian bagaimana tata urutan undang-undang, yang selanjutnya bagaimana berarti undang-undang tersebut. Ya, ya, gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan menanya kepada anak sekalian tentang bagaimana proses pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi silakan anak menjawab. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Yang lain? Menyenangkan. Ya, baik. Jadi aku fokus dulu. Ya, baik anak sekalian. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kita selanjutnya. Jadi saya harap kepada anak sekalian, materi yang Bapak sampaikan sebentar ini itu dibaca di rumahnya masing-masing. Ya? Paham ya? Dibaca di rumahnya, dipelajari, dibaca itu buku paketnya. Pada saat kita ketemu selanjutnya kita bahas lagi. Ya? Paham ya? Ya, jadi materi kita pada pertemuan selanjutnya adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Ya, gitu ya. Nah, jadi tak lupa saya sampaikan kepada sekalian, tetap semangat di dalam belajar. Pada saat pulang dari sekolah, tetap mengikuti atau menaati rambu-rambu yang ada. Ya. Nah, contohnya kalau yang menggunakan kendaraan roda 2 itu di jalanan jangan ada yang ngebut-ngebut. Jangan ada yang membalap. Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Karena yang pertama, itu dapat merugikan kamu sendiri. Yang kedua, dapat merugikan orang lain. Ya, misalnya kamu balap motormu sekencang mungkin, ada orang yang melintas di jalan, kamu tabrak. Nah, kamu cedera, orang juga cedera. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, anakku sekalian tetap rajin belajar di rumahnya. Ya, dengan cara banyak membaca. Oke. Kemudian yang terakhir, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita untuk pembelajaran kita dengan membaca doa. Mulainya itu saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita pada hari ini. Silakan kelas. Kita mengakhiri pertanyaan kita, mari kita berdoa sesuai dengan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada kelas yang telah menuntun kita dalam memimpin kita di dalam berdoa. Dan saya akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.